Halo, perkenalkan nama saya Gusmus Adel Malo. Di sini saya berasal dari prodi Sosiologi dengan NIM L1 C02510-105. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori konflik menurut Ralph dan Henloff. Tapi sebelum itu kita mulai dari biodatanya. Bernama asli Ralph Gustav dan Henroff adalah seorang sosiolog, filsuf, dan politisi Jerman-Inggris. Ia lahir pada 1 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Ia dibesarkan di Berlin. Ayahnya adalah seorang politikus sosial demokrat, Gustav dan Henroff. Seperti ayahnya, Ralph dan Henroff adalah seorang penentang aktif rezim Nazi, dan meskipun masih anak sekolah, ia pernah ditangkap dan ditahan di sebuah kamp di Frankfurt an der Oder selama tahun terakhir Perang Dunia Kedua. Setelah perang, ia memulai karir akademis yang gemilang sebagai filsuf dan sosiolog. Ia mempelajari karya klasik dan filsafat di Universitas Hamburg dan meraih gelar doktor pada tahun 1952 dan meraih gelar doktor kedua pada tahun 1956 di universitas yang sama. Sekembalinya ke Jerman, ia menjadi profesor sosiologi di Universitas Bingen dan Universitas Kontas. Dari beberapa karya, ada sebuah buku yang ia karang dan membuatnya dikenal oleh masyarakat. Nama bukunya itu Class and Class Conflict in Industrial Society. Buku ini berisi rangkaian argumen dan beberapa kasus tentang teori konflik yang dianggap berbeda dengan teori konsensus yang lebih kita kenal dengan teori struktural fungsional. Dalam pandangan fungsionalis, konflik dianggap merusak tatanan masyarakat seperti Durkheim, Merton, dan Persson. Pandangan kaum fungsionalis tadi sangat bertolak belakang dengan para penganut konflik yang menganggap konflik adalah suatu pola interaksi dan dianggap sebagai dasar adanya suatu interaksi. Menurut Dan Henroff, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus yang dikenal sebagai teori konflik dialektika. Dengan demikian, diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian, yakni teori konflik dan konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat, sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralph, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dan Henroff kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan otoritas dan konflik sosial Ralph dan Henroff berpendapat bahwa posisi di dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dari diri individu, tetapi dalam posisi sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya, sehingga seseorang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu. Mungkin saja menempati posisi subordinat pada kelompok yang lain. Contoh kasus analisis yang menggunakan teori konflik, yaitu konflik yang terjadi antara pedagang pasar raya dengan Pemko Padang.
yang merujuk pada teori otoritas dan Hendroff. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemko Padang merupakan pihak pemegang otoritas sementara para pedagang adalah pihak yang tidak memegang otoritas. Dalam hal ini, pedagang berada dalam posisi ketidakbebasan yang dipaksakan. Sementara itu, Pemko Padang didelegasikan kekuasaan dan otoritas. Maka dari itu, Pemko Padang memiliki kewenangan untuk mengolah pasar yang merupakan aset negara. Berdasarkan kasus konflik perdagangan pasaraya dengan Pemko Padang, adanya pemaksaan perlakuan yang dilakukan Pemko Padang terhadap para pedagang. Misalnya ketika para pedagang Impres 2, 3, dan 4 menolak rekonstruksi bangunan, Pemko mengambil pemutusan sarana dan prasarana seperti listrik, PLN, dan air. Tak hanya itu, dalam rencana pemanggaran bangunan Impres 2, 3, dan 4 30 Agustus 2011 pun Pemko melibatkan kepolisian dan Satpol PP. Para aparat pun diberi izin untuk melakukan tindak kekerasan bagi pedagang yang masih melawan. Hal ini dapat dibuktikan dalam bentrokan yang terjadi pada saat pemanggaran Impres 2, 3, dan Pasaraya Padang 31 Agustus 2011 yang lalu. Sekian dari pemaparan materi saya ucapkan terima kasih.